Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget ya tadi ada beberapa kendala. Ini juga kayaknya kameranya nggak nyala ya. Tapi alhamdulillahirobbilalamin ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa sama-sama bertemu di Zoom ya, meskipun online. Semoga pertemuan ini diberikan keberkahan sama Allah, terus dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir di malam hari ini. Terus saya juga mau ngucapin terima kasih pada teman panitia yang tim gagal ya. Terus terima kasih juga pada semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah meluangkan waktunya untuk acara ini. Tuh. Oke Kak, next slide. Ya, tadi perkenalannya udah ya, namaku Yanti, biasa dipanggilnya Yanti. Nah, ini kalau teman-teman mau join grupnya, boleh di Facebook itu ada grupnya Belajar Canva Design, sama di Telegram, terus juga kalau misalkan mau lihat tutorialnya, bisa di YouTube, itu Siva Galeri, dan untuk profil Canva-nya itu pakai nama Siva Galeri, gitu. Oke, Kak. Next. Next, Kak. Nah, tadi kan judulnya tentang desain ya. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu apa itu desain grafis gitu? Boleh teman-teman jawab kalau ada yang tahu di kolom chat. Oke, mungkin lanjut aja ya, Kak. Ini apa, Kak? Tahu? Ya, desain grafis itu kan terdiri dari dua kata ya, desain sama grafik. Nah, desain sendiri itu artinya merancang atau merencanakan. Untuk kata grafiknya itu memiliki dua pengertian, yaitu grafien dari bahasa Latin, artinya garis, atau marka. Marka itu garis yang biasanya di jalan itu yang warna-warna putih itu. Terus pengertian yang kedua itu grafis paken, dari bahasa Belanda, artinya itu pekerjaan cetak. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu dikenalnya dengan nama grafika, artinya percetakan. Gitu. Lanjut, Kak. Nah, kalau secara khususnya, desain grafis itu adalah keahlian menyusun dan merancang unsur visual menjadi informasi yang dimengerti publik atau masyarakat. Nah, unsur visualnya itu apa aja? Itu ya terdiri dari elemen grafis ya, terus foto, gambar, dan juga teks, terus juga warna ya. Gitu. Terus orang atau profesinya itu disebut graphic designer. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya, udah tahu. Tuh. Oke, lanjut Kak. Nah, di sini adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan graphic design. Jadi banyak banget bidang-bidang yang berkaitan dengan graphic design. Jadi kalau teman-teman misalkan lebih serius di graphic design itu banyak ya ininya tuh bidang-bidangnya. Salah satunya misalnya penerbitan, percetakan, tadi di pengertian juga udah disinggung ya. Terus komputer itu mungkin internet kayak website gitu. Tapi biasanya kalau untuk website itu ada namanya sendiri ya, khusus UI, UX design gitu. Nah, penerbitan apa sih yang dibutuhkan yang kita kan misal menerbitkan buku, kita membutuhkan desain cover bukunya, layout bukunya, seperti itu contohnya. Tuh.
Atau media cetak atau elektronik juga kan membutuhkan desain gitu. Jadi banyak sekali ya desain itu hubungannya atau keterkaitannya dengan bidang-bidang yang lain kayak gitu. Oke, Kak, lanjut. Nah, ini tadi seperti yang tadi bidang-bidang yang terkait desain itu banyak banget dan kita juga sering banget menjumpai hasil desain grafis ya. Mungkin teman-teman kadang nggak sadar kita itu selalu berhubungan dengan desain grafis. Contohnya di sini misalkan produk packaging. Teman-teman ada yang tahu nggak produk packaging apa aja gitu yang desain grafis, yang hasil dari desain grafis. Kayak contohnya misalkan yang di sini banyak kan cewek-cewek atau perempuan-perempuan ya suka skincare-an. Itu kan juga produk packaging-nya itu menggunakan desain grafis kalau kita sadar, kita perhatiin ya. Terus misal kita makanan, minuman yang instan atau yang kemasan, itu juga kemasannya ya hasil dari desain grafis. Terus pas kita misal membaca buku, itu cover bukunya, layout bukunya juga merupakan dari hasil desain grafis. Terus pas kita jalan-jalan, terus melihat banner atau billboard, itu juga hasil dari desain grafis ya teman. Jadi di dalam, misalkan kita di kamar aja itu udah kita banyak itu yang berhubungan dengan dari hasil desain grafis. Nanti kalau teman-teman bisa, itu teman-teman bisa ngedesain sendiri, bisa membuat cover buku sendiri, terus coba membuat label, misalkan mau membuat produk atau apa, itu kita bisa buat sendiri gitu. Oke, lanjut Kak. Nah, untuk membuat desain, pastinya kita membutuhkan alat atau aplikasi ya teman-teman. Di sini hanya contoh aja sih sebenarnya aplikasi desain itu sangat banyak ya di luar sana, tapi ini yang paling umum atau paling banyak digunakan oleh para desainer ya. Ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustrator, InDesign, Procreate, sama Corel Draw. Mungkin aplikasi ini buat yang memang senang atau mengetahui desain lebih dalam itu udah nggak asing ya. Dan aplikasi ini yang 5 ini berbayar dan menurutku lumayan juga sih ininya langganannya ya. Terus selain itu 5 aplikasi ini tuh kalau menurut saya itu lebih rumit kalau untuk pemula gitu. Kemudian di sini ada 2 aplikasi lagi nih ya. Yang ini, yang hitam ini namanya Inkscape, kalau teman-teman belum tahu ya. Ini adalah aplikasi open source gratis, jadi full gratis gitu. Ini bisa membuat desain juga. Terus yang terakhir itu adalah Canva. Nah, Canva ini ada 2 langganannya, bisa gratis dan bisa berbayar, yaitu Canva Pro. Dan menurut saya yang paling mudah digunakan untuk pemula adalah ya Canva ini, gitu. Sangat mudah penggunaannya, terus juga teman-teman bisa menggunakan template-template yang keren-keren juga di Canva. Kalau di aplikasi yang lain itu kita membuatnya sendiri semua dari awal, kayak gitu. Oke Kak, lanjut. Nah, bagaimana atau apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa membuat desain atau menjadi graphic designer? Di sini ada beberapa poin sih ya, yaitu sikap kerja atau attitude. Sebenarnya ini kalau attitude itu di semua bidang ya, bukan di desain aja, tapi di semua bidang juga kita harus memiliki sikap kerja dan attitude yang baik. Untuk di desain ini yang paling penting itu komunikasi ya, karena seperti tadi pengertiannya itu untuk
desain itu untuk menyampaikan pesan. Jadi kita harus memiliki komunikasi yang baik gitu. Terus selain itu kita juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang desain pastinya ya teman-teman. Misalkan pengetahuan tentang warna, terus tentang kombinasi huruf atau font gitu ya. Terus prinsip-prinsip desain itu juga kita perlu ketahui untuk bisa menghasilkan sebuah desain yang baik ya, yang bisa menarik audiens dan juga pesannya tersampaikan gitu. Terus selain itu kita juga harus memiliki kreativitas karena sebenarnya desain ini kalau selama ini ya yang saya rasain ya memang lebih banyak ke kreativitas gitu. Gimana kita meng-create sesuatu biar menjadi lebih menarik gitu. Dan pesan yang ingin disampaikannya itu tersampaikan gitu. Terus untuk semua hal ini yang tadi pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas kita bisa mendapatkannya itu dengan cara kita terus belajar, kemudian praktek. Dan itu nggak cuma sekali ya teman-teman. Saya juga masih belajar nih tentang Canva gitu ya, tentang desain secara umum. Karena memang banyak gitu yang perlu kita ketahui, tapi ya pelan-pelan, bertahap gitu. Tapi terus belajar, kemudian setiap dapat ilmu langsung praktekin. Terus belajar lagi, sesuatu yang baru lagi, terus praktekin. Nanti lama-lama pada satu titik teman-teman akan menjadi mahir di bidang tersebut. Kalau misalnya teman-teman belajarnya desain, kemudian praktekin, ya nanti teman-teman akan mahir di bidang desain tersebut gitu. Karena saya juga sebelumnya awalnya ya tidak terlalu mengetahui tentang Canva gitu. Gimana cara membuat template, gimana cara membuat desain yang baik itu ya dari belajar. Kemudian setelah belajar kita praktekin gitu. Oke, lanjut Kak. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya tentang desain, yaitu komunikatif. Karena tadi kan desain itu untuk tujuannya menyampaikan pesan. Gitu. Di sini saya juga kasih contoh ini ya tentang undangan kajian. Terus kreatif. Kreatif ini kita harus ya tadi kreatif membuat desain yang unik. Tujuannya apa? Biar menarik audiens gitu, mau melihat desain kita, kemudian baca desain kita, akhirnya ya pesan yang kita ingin sampaikan bisa tersampaikan gitu. Terus sederhana itu tidak rumit, jadi mudah dipahami pesannya, terus mudah diingat juga gitu sama audiens pesannya tersebut. Kemudian memiliki kesatuan atau unity ya, itu kesatuan tuh dari kombinasi teks, gambar, icon dan lain sebagainya itu satu kesatuan gitu. Jadi pesannya tuh nyambung gitu. Jadi satu kesatuan seperti itu. Terus di sini penggambaran objek yang representatif ya teman-teman. Kayak ini di sini contohnya. Ini kan judulnya cara Nabi Ayub berdoa. Maka kita bisa kasih gambar orang yang berdoa. Jadi kan itu memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan gitu dan visualisasi gitu ya. Itu. Terus di sini juga sederhana karena tidak banyak teksnya kan, jelas juga gitu. Kapan tanggalnya, kapan jamnya gitu, siapa pembicaranya, seperti itu. Oke, lanjut Kak. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pemilihan warna yang sesuai. Ini sebenarnya ada sendiri ya teman-teman teori tentang warna, itu misalkan warna
primer, warna sekunder, terus analog, tersier seperti itu. Jadi kombinasi warna itu juga penting gitu untuk keterbacaan dari teksnya juga gitu. Jadi ini perlu dipelajari dan sebenarnya ada khusus gitu materi tentang warna, psikologi warna seperti itu. Nanti teman-teman bisa sih kalau misalkan mau memperdalam bagaimana mendesain gitu bisa pelajari tentang warna ya gitu. Banyak di internet gitu. Terus yang selanjutnya itu tipografi tentang font dan susunan huruf. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak jenis font itu apa aja? Boleh diketikkan di kolom chat? Belum tahu. Yang lain gimana? Iya benar Kak. Sans serif. Terus ada lagi? Iya serif, handwritten. Yaitu jenis-jenis font dan penggunaannya juga beda-beda ya Kak. Ini juga sebenarnya ada ininya sendiri ya tentang font ini. Bisa nanti teman-teman cari jenis-jenis font kayak tadi yang udah disebutin teman-teman di chat. Itu ada serif, sans serif, terus display gitu ya, script kayak gitu, slab sebenarnya banyak ya ininya. Terus dan untuk penggunaannya pun berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa cari apa sih perbedaannya serif sama sans serif. Jadi biasanya itu sans serif itu untuk yang digital gitu. Kalau yang serif itu biasanya untuk yang media cetak. Kalau yang serif itu biasanya ada kayak kaki-kakinya gitu. Ini yang font yang saya gunakan ini jenisnya jenis serif. Sans serif, salah maaf. Ya, nanti bisa teman-teman cari tahu tuh sans serif itu fontnya apa aja, nama-namanya itu banyak ya. Terus serif apa aja gitu. Dan ada juga tentang pairing font ya, jadi kombinasi font gitu. Nah, teman-teman tahu nggak maksimal itu atau yang paling baik gitu untuk satu desain itu kombinasi fonts-nya itu berapa gitu jumlahnya? Ada yang tahu? Boleh dijawab di kolom chat. 2 font ya. Maksimal ya 2 sampai 3 font untuk ininya ya, untuk kombinasi fontnya. Oke, terus di sini ada tata letak atau layout. Jadi tata letak nih kayak di sini misalkan logo di mana, terus gambarnya bagaimana posisinya, terus teksnya apakah di tengah atau di pinggir seperti itu ya, tata letak. Kemudian ada navigasi atau icon ya. Di sini di contoh ini misalkan ini ada tanggal ya, kita kasih icon tanggal. Jadi lebih jelas orang tuh, oh ini tanggalnya tanggal 25 gitu ya. Terus di sini juga pas di waktu itu kita kasih icon jam. Jadi itu memperjelas ya. Terus di sini juga pas yang di bagian kontributornya kita kasih icon mic, jadi lebih jelas itunya, pesannya itu lebih kuat juga dan lebih mudah ditangkap sama yang membaca gitu. Terus untuk animasi itu biasanya untuk video ya. Dan saat ini itu sebenarnya orang-orang lebih senang melihat ini pesan dalam bentuk video atau animasi singkat gitu ya, seperti misalnya di Reels atau di YouTube Short gitu ya teman-teman. Dan di Canva itu juga sangat mudah untuk pengeditannya ya, kalau misal teman-teman mau buat konten dalam bentuk animasi atau video gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Dan sebenarnya ini hal-hal yang perlu diperhatikan ini bisa dipelajari lebih dalam lagi ya teman-teman, ini hanya sekilas aja. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau memperdalam atau lebih
tentang desain itu bisa dipelajari lagi gitu per itemnya tadi. Oke, lanjut Kak. Nah, karena tadi kan judulnya ada apa sih keuntungan atau opportunities-nya ya. Di sini kalau teman-teman misalkan teman-teman pertama senang membuat desain itu bisa kalau misalnya teman udah mahir itu bisa menjadi passive income ya, pendapatan tambahan dengan cara teman-teman menjual jasa. Kalau misal teman-teman udah mahir, kita bisa buat jual jasa desain. Kayak saya itu awalnya memang jual jasa desain gitu. Jadi saya di Instagram itu pasang desain hasil karya saya, terus nanti ada orang tuh yang ngechat gitu, bisa nggak bikinin banner kayak gitu, nanti kita buatin gitu, dan dari situ nanti kita dapat penghasilan gitu. Atau kalau di Canva itu kita bisa membuat tadi template gitu ya, atau misalkan teman-teman nggak harus di Canva sih, misalkan teman-teman membuat desain di Inkscape atau misalkan di Medibank gitu, misal membuat desain karya sendiri gitu, membuat bunga atau apa gitu, itu juga bisa kita jual gitu itunya. Itu nanti bentuknya kayak ilustrasi ya atau elemen gitu, itu bisa kita jual. Tuh. Terus kalau misalkan mau lebih ini lagi, kita bisa jadikan sebagai karir atau profesi gitu ya. Kayak saya sendiri kayaknya itu mungkin bisa dibilang switch profesi ya, itunya dari kesehatan terus berpindah ke desain gitu. Nah, enaknya kalau yang di bidang desain itu teman-teman kita tuh nggak harus apa ya bekerjanya tuh bisa dari rumah gitu. Jadi waktunya lebih fleksibel gitu. Karena kita bisa mengatur sendiri kapan gitu. Terus dimanapun ya bisa gitu. Kita bisa atur sendiri. Kalau misalkan teman-teman freelance gitu ya. Tapi kalau misalkan di kantor ya harus mengikuti jam kantor atau sesuai dengan ketentuan peraturan di perusahaannya gitu. Atau bisa juga hanya sekedar hobi gitu ya. Misal teman-teman yang senang berbagi di Instagram, nah bisa dipercantik tuh ini tampilan Instagramnya. Atau juga bisa selain 3 ini sebenarnya banyak ya ininya keuntungan yang lainnya itu bisa misal teman-teman yang memiliki usaha atau jualan itu bisa juga tuh dipercantik ini ya tampilan produk-produknya, kemudian kita display di Instagram. Jadi orang-orang kalau melihat desainnya enak gitu, menarik, itu juga keinginan atau ingin membelinya tuh ini ya lebih kuat gitu. Oke Kak, lanjut. Oke, berarti udah selesai kita praktek ini. Saya bisa share screen nggak Kak untuk praktek? Bisa, Kak, bisa. Oh, bisa Nanti ya. ada sesi selanjutnya ya. Oke, mungkin prakteknya kita yang simple-simple aja ya. Di sini, ini saya udah kelihatan belum Kak screen-nya? Belum terlihat. Oke, baik. Udah kelihatan Kak? Udah ya? Di saya belum terlihat. Sudah terlihat. Iya, Judul. di sini aku mungkin perkenalan tentang Canva dulu ya.
Di sini sebenarnya teman-teman udah pada tahu belum sih tentang Canva? Coba, saya mau tahu, teman-teman boleh chat di ini ya, kolom chat, siapa yang udah tahu, siapa yang belum tahu. Ini kalau yang udah tahu udah punya ini, akunnya? Oh, udah ya, ini berarti udah banyak yang tahu ya? Iya. Iya, kalau di Canva ini sebenarnya banyak banget, teman-teman mana ya? Oh iya, buat edit tugas. Iya, edit tugas PPT di Canva. Ya, Canva, memang di Indonesia tuh pesat banget perkembangannya ya ini. Nah, teman-teman kalau yang belum tahu Canva, jadi ini, eee, di Canva itu banyak template ya, mulai dari nah ini, kalau yang belum tahu ini adalah fitur terbaru dari Canva, Canva Doc. Jadi teman-teman bisa membuat dokumen dengan bentuk visual yang lebih menarik lagi dengan mudah, itu di Canva. Terus juga ada whiteboard, ini juga lumayan baru ya. Jadi teman-teman bisa, eee, membuat whiteboard di Canva, misalkan tim juga bisa nih. Jadi bisa di sini, terus ada Instagram Story, Facebook, presentasi, infografi. Di sini banyak banget, tinggal teman-teman cari aja nih Kak, mau template yang mana ya. Jadi ini banyak banget nih, tinggal di search template-nya, misalkan di sini udah di bagian sini, bentar. Ya, bagian sini teman-teman bisa search sesuai kategori juga ya, tinggal diklik aja nih teman-teman, misalkan card, di sini ada invitation. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau membuat undangan gitu ya, ini tinggal scroll aja, cari sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Seperti ini tuh banyak banyak banget dan bagus-bagus. Terus banyak yang gratis juga. Jadi kalau misalkan uh, tadi saya lupa ya yang di attitude itu, uh, kalau misal teman-teman mau serius di desain, ini apa ya pesan dari saya, gunakanlah aplikasi yang tadi saya share itu, uh, yang original ya, jangan menggunakan yang um, bajakan, karena banyak banget tuh di luaran sana orang-orang yang menjual aplikasi bajakan, bahkan Canva pun ada gitu yang ngejual, bukan bajakan, sebenarnya itu penyalahgunaan aja sih ya, dengan harga yang sangat murah. Jadi kalau misalkan teman-teman, belum punya dananya atau budgetnya untuk membeli aplikasi yang ori gitu ya, karena aplikasi desain itu harganya lumayan, itu mendingan cari yang aplikasi yang benar-benar gratis gitu, eee, baru teman-teman mulai nabung atau apa untuk membeli yang originalnya gitu. Karena, dengan gitu juga teman-teman jadi lebih berkah nanti kalau misalkan teman-teman bisa memiliki skill desain, terus menjual desainnya atau menerima jasa desain gitu. Jangan menggunakan aplikasi yang bajakan. Jadi di Canva ini kan bisa berbayar sama gratis, dan yang gratis pun, kalau untuk pemula itu udah sangat mencukupi banget menurut aku sih, itu. Ini banyak banget template-template yang gratis juga. Jadi ini tinggal teman-teman cari aja ya, kalau misalkan mau menggunakan template. Tapi, malam ini aku mau
sharing. Mungkin di sini aku udah siapin satu quote ya. Kita coba buat Instagram Reels. Nah, kalau misal teman-teman mau buat Instagram Reel, tinggal di sini create design ya. Terus tinggal klik aja atau cari Instagram Reels. Mana nih? Nah, ini kan quote-nya ini tentang menuntut ilmu ya, teman-teman. Di sini seperti yang tadi dijelasin di awal, kita bisa cari background atau gambar atau video ya yang sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini misal kita mau kasih background-nya itu video ya. Teman-teman tinggal klik aja nih di elemen. Nah, terus ke bagian video, misal bisa cari tentang perpustakaan ya. Ini kan ada, kita tinggal pilih aja. Misalkan, nah ini yang ada tanda crown-nya ini atau Pro ini untuk Canva yang berbayar. Jadi kalau teman-teman yang menggunakannya Canva Free, itu pilih aja yang Canva Free. Kita bisa search juga di sini, tinggal klik yang free. Jadi ini munculnya yang Canva Free aja kalau misalnya teman-teman menggunakan Canva Free ya. Misalkan kita pakai ini kita gunakan sebagai background, tinggal klik di videonya. Ini set background ya. Ini gimana bilangnya? Nah, di sini karena ini video, teman-teman bisa atur durasinya di sini. Misalkan kalau mau dipendekin, tinggal di ini aja, di crop ininya, bagian mana yang mau kita tampilkan gitu ya. Misalnya ini. Terus karena ini kan background-nya rame ya teman-teman. Terus nanti saya mau taruh ini teksnya gitu sama tulisannya ini. Jadi biasanya kalau saya kasih rectangle. Ini tinggal klik aja, cara cepatnya itu klik R, nanti akan muncul rectangle ini. Atau bisa juga kalau misalkan maunya bentuk yang bulat, circle, tinggal klik C. Kalau klik C di laptop akan muncul itu. Gitu. Nah, ukurannya tinggal disesuaikan aja sesuai keinginan teman-teman. Kemudian di sini warnanya bisa kita ganti. Misalkan abu-abu. Terus di sini biar kelihatan background-nya, di sini transparansinya kita kurangi aja.
Dan ini kalau misalkan pojokannya ini kita bisa yang ini ya, segi 4 gini atau kita bisa buat jadi round gitu pojoknya. Nih. Fungsinya apa yang ini? Karena kita menggunakan background yang agak rame ya teman-teman, jadi biar nanti tulisannya tuh terbaca gitu. Terus tinggal ini biar cepat kita copy aja. Nah, ini kan background-nya abu-abu, warnanya hitam. Nah, ini terkait dengan tadi warna itu, pemilihan warna ya. Jadi kita harus membuat tulisan sama background itu kontras, jadi mudah terbaca. Kalau kayak gini kan itu ya nggak terbaca ya teman-teman, nggak mudah terbaca. Jadi kita ganti yang kontras warna putih. Kemudian di sini teksnya teman-teman bisa besarin ya. Ini bisa kita klik aja langsung, terus tinggal pilih angkanya atau kita bisa langsung tarik ininya. Gitu. Ini kegedean kayaknya. Nah, di sini jenis fontnya bisa diganti. Misalkan ini menggunakan Arabic ya, teman-teman bisa search ya Arabic. Nah, di sini tinggal teman-teman scroll aja. Biasanya di bawah-bawah itu ya. Nah, ini teman-teman bisa tinggal pilih nih jenis font-font Arabic ya. Ada yang bentuknya kayak gini, kufi gitu ya. Biasanya kalau saya lebih sering ini bentuk yang nas gitu. Nah, ini kan agak mepet gitu ya, teman-teman. Bisa teman-teman kasih line spacing-nya ini kita besarin ya. Tuh, misal ya, segini. Nah, kemudian untuk teksnya ini kita copy juga. Nah, kita bisa ganti, kita ganti dulu warnanya ya. Warnanya putih. Terus ini teksnya bisa kita font size-nya ya. Bisa kita ganti juga atau kita perbesar. Nah, ini jenis fontnya juga kita bisa ubah. Nah, ini tadi yang sempat disinggung ya jenis-jenis font. Di sini juga di Canva udah dikelompokin. Teman-teman tinggal pilih aja. Ini ada sans serif, serif. Jadi nanti kalau misalkan kita klik misalnya sans serif, ini maka muncul jenis font sans serif yang kakinya tuh nggak ada ininya ya, apa sih, ujung-ujungnya gitu. Dan ini sans serif ini lebih cocok untuk digital ya, media digital. Jadi kayak untuk video ini lebih cocoknya sans serif gitu. Kalau serif itu untuk yang media cetak, misalkan
poster yang bakal dicetak gitu. Bagusnya biar lebih mudah dibaca itu menggunakan jenis font serif gitu. Ya, misal pakai ini. Nah, ini untuk fontnya ini kita bisa kasih efek juga ya teman-teman di sini. Misal kita kasih shadow gitu. Ini shadownya juga bisa kita ganti-ganti warnanya sesuai dengan keinginan, atau ini bisa menggunakan efek-efek yang lain gitu. Misalkan ini kita kasih shadow aja kali ya. Ini juga kita bisa atur offset dari shadow-nya ya. Transparansinya, blur-nya juga gitu. Warna shadow-nya juga. Tuh. Kemudian karena ini video, kita bisa kasih animasi juga untuk teksnya. Di sini bisa teman-teman pilih aja animasinya, ini banyak ya, ada yang macam-macam. Tuh, kalau teks mungkin bisa pakai ini ya. Dan di sini kita bisa atur juga animasinya tuh pas masuk atau keluar atau keduanya. Nah, aku pakai yang keduanya ya. Dan ini kalau ini mungkin untuk yang teman-teman menggunakan Canva Free nggak bisa atur speed-nya ya, kecepatan ininya, animasinya, sama nggak bisa memilih ini per kata atau per baris gitu ya. Sama ini munculnya dari mana gitu, dari muncul ke atas atau ke bawah gitu ya. Tuh. Tuh. Tapi kalau yang Canva Pro bisa kita atur ininya. Itu. Terus di bawahnya teman-teman bisa misalkan itu kasih Instagramnya ya. Kita Instagram. Nah, karena ini video, teman-teman juga bisa kasih musik ya di elemen juga. Terus kita scroll aja di bagian yang musik. Nah, di sini musiknya juga ada yang untuk free sama pro ya. Cuma memang kalau yang free itu pilihannya sedikit, yang pro itu banyak. Kita juga bisa nambahin misalkan efek kayak suara-suara gitu ya, ada suara misalkan di background-nya suara laut kita bisa kasih suara ombak gitu ya, atau misalkan kayak di hutan bisa kasih suara burung gitu. Itu bisa tinggal di search aja teman-teman di sini. Misalkan birds gitu ya. Ini tinggal. Cuma ini kebanyakan untuk yang pro sih gitu. Ini mungkin pakai ini aja kali ya, ukulele.
Nah, untuk menambahkan musiknya, kita tinggal tarik aja. Nah, ini untuk musiknya, teman-teman bisa atur ya di sini. Tinggal diklik yang titik 3 ini, terus diatur. Nih, kita bisa geser-geser mulainya dari mana gitu. Terus durasi musiknya juga sebenarnya bisa kita atur juga. Misalkan mau ini pakainya segini aja, terus di sisanya musik yang lain itu bisa. Atau misalkan tadi ini mau dikasih 2 musik, yang satu musik terus yang satunya misalkan efek itu juga bisa tinggal tambahin lagi aja ininya, musiknya di sini di drag. Nah, ini. Jadi nanti 2 gitu. Kayak gitu teman-teman. Udah kayak tinggal nanti kalau misalkan udah selesai ngeditnya, teman-teman tinggal kita download aja di sini. Terus ininya kita pilih yang MP4 ya, terus kita download. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan yang ini, yang Pro, itu ini dari Epidemic Music ya. Itu kalau misalkan teman-teman langganan Canva Pro, itu kan ini dari Epidemic Music, biar nggak kena copyright pas teman-teman upload di YouTube, itu nanti pas download itu harus dikoneksi ke ini, ke YouTube-nya gitu. Salah contoh ini ya, pakai yang ada yang Pro ini. Nah, kalau pas kita download, nah di sini ada tulisan connect social account. Ini tuh dikonekin ke YouTube gitu, ke YouTube teman-teman yang teman-teman punya gitu. Jadi nanti pas di-upload ke YouTube nggak akan kena copyright gitu. Jadi sebenarnya ini kalau kita langganan sendiri di Epidemic-nya itu harganya juga lumayan, tapi kalau teman-teman pakai Canva Pro nggak perlu langganan di Epidemic Cloud gitu, sound ya udah pakai aja yang dari Canva Pro itu udah gratis gitu ya, gitu teman-teman. Terus kira-kira apa lagi ya? Itu untuk musik. Mungkin itu aja kali ya Kak. Terus ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, baik. Terima kasih Kak Erianti atas paparan materinya dan juga praktiknya. Wah, benar-benar nih. Isinya benar-benar daging gitu. Praktiknya juga sedetail itu dan selengkap itu tutorialnya. Jadi teman-teman tadi bisa langsung mempraktikannya ya teman-teman. Semoga ilmunya bertambah. Oh, Nah, ini prakteknya yang simple aja ya, soalnya kalau yang iya, lain waktunya iya kelamaan. benar. Iya benar kan, nggak apa-apa. Kita latihan emang dari yang simpel dulu gitu kan. Iya, Sebelum ke step-step selanjutnya. Oke, ya. nah karena pemaparan materi sudah dan juga praktiknya sudah. Nah, oke kali ini langsung ke sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A. Buat teman-teman nih, boleh banget kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyain ke ahlinya yaitu Kak Erianti. Oke deh teman-teman, kalau ada yang izin bertanya dipersilakan dengan aturan boleh raise hand terlebih dahulu atau mengetik di kolom chat dengan format yaitu nama underscore domisili underscore pertanyaan. Kalau teman-teman malu, teman-teman bisa nulis di kolom chat. Jangan malu-malu ya teman-teman, kapan lagi kan kita webinar secara gratis, mengikuti pelatihan online langsung dibimbing sama ahlinya gitu kan. Langsung aja yuk tanya.
Ini Kak Nasya Laura, maksudnya bentuk foto atau video Kak? Apa ini Kak? Itu mungkin tadi Kak Oh, pertanyaannya. yang Kalau tugasnya. iya, kalau Bang Alif tadi udah makan ini? Bapak udah makan ini? Orang hujan makan gimana? Bapak membeli naik bajai. oke baik nih sudah ada yang raise hand nih, yaitu Kak Soniatul. Boleh nih kepada Kak Soniatul dipersilakan. Kak, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya sudah jelas, Kak? Jelas. Sudah Kak, sangat jelas. Iya. Mohon maaf, Kak, sebelumnya saya nggak bisa on cam soalnya kamera laptop saya bermasalah. Nah, jadi Iya saya Kak, tidak apa-apa. ya saya mau bertanya sama Kak Erianti. Ini Kak, kan saya kalau mendesain itu sering sama kombinasi warnanya. Kayak di tengah-tengah itu kayak kira-kira warna kuning ini cocok nggak ya sama warna ini, terus pas saya praktekin ternyata kayak kurang cocok gitu, kurang enak dipandang. Nah, dari based on experience-nya kakak selama ini, apakah kakak juga pernah gitu mengalami hal tersebut? Dan gimana cara untuk mengatasi ke-strugglen kita itu di warna dalam mendesain? Apakah ada tips-tipsnya untuk mix and match warna tersebut dalam desain atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Iya. Seperti yang tadi di awal sempat disebutin ya hal-hal yang perlu diperhatikan, salah satunya warna, dan itu sebenarnya ada teorinya sendiri. Nah, sama sih pas awal-awal juga bingung nentuin itu ya, kombinasi warna gitu. Kadang jadi nggak kebaca tulisannya gitu ya, atau nggak sesuai gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman masih bingung tentang kombinasi warna, itu bisa di Canva juga ada teman-teman tentang uh, itu ya warna. Bentar saya carikan. Ini teman-teman warna di Canva nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini bisa teman-teman pakai menggunakan color palette dari Canva, atau bisa juga nih kalau kita, jadi ini teman-teman silakan bisa ketik ini aja ya, canva.com/colors, dan di sini tuh ada banyak nih, kita bisa upload, misal kita bingung atau kita menemukan foto atau apa ya, ya foto yang kayaknya warnanya cantik nih, bisa digunakan untuk apa namanya, desain, itu bisa kita ambil warnanya dengan ini, mengklik palette generator ya. Ini. Nah, terus teman-teman tinggal upload aja gambarnya di sini, nanti itu ini muncul warnanya kayak gini contohnya nih. Ini kan dari satu gambar itu kita akan muncul warna ini. Nah, ini tinggal di copy aja, terus teman-teman aplikasikan ke desainnya gitu. Atau bisa juga kalau nggak punya gambar, maka pakai ini, color palette ideal ini. Jadi di sini teman-teman bisa pilih warna-warna yang udah disediain di sini. Gitu. Kira-kira mana yang cocok untuk desain teman-teman gitu, kombinasinya. Terus yang lainnya tadi nanya, ini kita bisa gunakan ini, teman-teman, color wheel. Tadi kayak bingung ya, mau warna apa nih yang cocok nih, contohnya kan hijau, itu lawannya ini. Jadi ini nggak akan, misalkan di itu tuh bagus gitu, karena ini memang komplementari, jadi saling melengkapi gitu. Dan di sini teman-teman bisa pilih juga nih kromatik, jadi kita mainan warna tuh di sini gitu. Nah, ini tinggal kalau itu bisa geser-geser, atau misal teman-teman bisa
udah punya nih kode warnanya, tinggal pastekan di sini, nanti teman-teman bisa cari mau pakai warna yang apa. Misalkan analognya, berarti tinggal pakai yang ini. Ini tinggal di copy-copy aja. Kodenya ini nanti bisa dipastekan ke desain teman-teman. Ini ada macam-macam ya. Kalau tentang warna itu sih. Nanti bisa teman-teman cari-cari atau baca-baca tentang teori warna ya. Dan di sini juga di Canva juga sebenarnya ada tadi kayak arti warnanya, ini psikologi warna ya. Itu juga warna itu ada punya arti-artinya gitu. Hijau itu apa, kuning itu apa gitu. Ini juga bisa. Kalau untuk kombinasi tadi bisa itu ya. Nah, ini dari sini juga kita bisa menggunakan ini warna kombinasinya ini untuk desain gitu. Ini bisa dibuka-buka juga kayak gitu sih. Menjawab tidak? Tadi siapa yang tanya tadi? Iya, Kak, sangat menjawab. Ternyata di Canva tuh lengkap sekali ya, Kak, fiturnya. Sangat Iya, membantu gitu. sangat lengkap dan mudah banget digunakan, terutama untuk pemula. Gitu. Iya. Dan Terima kasih menggunakan. banyak, Kak Erianti. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Ada nih, ada yang sudah raise hand. Di sini ada Kak Yusriyah Rahmah. Boleh nih Kak, langsung on mic saja dan langsung bertanya kepada Kak Erianti. Silakan Kak Yusriyah. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada Kak Erianti. Misal nih Kak, kita diminta mendesain dari nol tanpa template. Maaf, Ya. kurang. Nah, itu biasanya apa? Tadi putus-putus saya. Bisa diulang? Apakah sudah terdengar? Iya. Halo, apakah sudah terdengar, Kak? Iya, udah. Baik, izin bertanya pada Kak Erianti. Misalnya Kak, kita diminta buat desain dari nol tanpa template. Nah, itu biasanya referensi yang diambil itu apa dari kayak Pinterest atau kita yang angan-angan sendiri. Nah, kakaknya itu biasanya tentu dulu atau nanti dulu. Tahapan-tahapannya itu apa? Perhatikan sampai tahap finishing itu apa aja. Terima kasih, Kak. Inspirasinya gitu ya. Halo? Halo Kak Yusria, tadi suaranya. Kak Rianti, tadi dengar gak Kak Yusria? Pertanyaannya apa? Iya Kak, jadi suaranya putus-putus gitu. Mungkin nanti Kak Yusriyah bisa langsung bertanya di Cek aja kolom kali. chat. Iya. Iya. Oke, boleh nih kita langsung ke selanjutnya dulu aja ya Kak. Di sini ada Kak Rizka nih yang sudah raise hand. Boleh nih Kak Rizka langsung on mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Erianti. Silakan Kak. Oke, makasih Kak Rianti. Jadi langsung aja nih Kak Rianti, kan tadi sempat bahas juga kalau dari kita desain grafis, desain ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah juga ya. Artinya bisa membantu finansial kita ke depannya. Jadi pertanyaan saya, terus bagaimana cara kita menentukan target atau nominal pasaran
kita nanti. Terus juga ini kan Canva sendiri sudah cukup mudah nih, fiturnya sudah disediakan, terus juga cukup terbilang mudah lah, semua bisa. Jadi apakah bisa dibilang semua nanti yang menggunakan Canva adalah desain grafis juga, atau desainer grafis juga, atau ada perbedaan antara mereka yang benar-benar desain grafis dengan yang bukan? Itu aja sih, Kak. Mungkin saya kembalikan. Maksudnya pengguna Canva-nya ya? Iya, Kak. Kalau ya, tadi pertanyaannya yang pertama tentang harga ya. Kalau harga sih biasanya kalau aku lihat itu dulu yang lain gitu. Kita tentuin dulu mau jual apa nih gitu kan. Terus kita intip yang lain gitu. Nanti teman-teman bisa tuh ngambil dari range itu gitu untuk nentuin harga gitu ya. Biar nggak terlalu kemurahan atau kemahalan. Terus selain itu juga selain tadi kita ngelihat dari yang lain gitu ya, maksudnya range-nya gitu, dari effort-nya juga kita lihat ini tuh butuh effort yang lebih apa enggak gitu. Atau dari ya tadi effort sama desainnya tuh bagaimana, apakah biasa aja atau memang rumit gitu yang di tempat lain nggak bisa gitu. Jadi itu juga bisa menentukan harga. Jadi kalau effort itu tadi berapa lama gitu kita membuatnya. Kalau misalkan kita butuh waktu yang lama gitu kan, berarti kan effortnya ini kita bisa tambahin. Nanti biasanya sih kalau waktu aku jual jasa itu ya negosiasi sih. Kadang ada yang nawar, ada yang nggak langsung gitu. Langsung misalnya saya kasih harga sekian, oke setuju gitu. Ada juga yang nawar, jadi tergantung pembelinya gitu. Nanti ya pinter-pinternya kita aja gitu ya. Kalau untuk patokan harganya ya nggak ada sih ya. Jadi nanti kita yaitu tadi ambil range dari orang yang sebelumnya udah menjual gitu. Misalkan jasa ini berapa, nanti banyak teman-teman tinggal searching aja sih ya di Google itu banyak kok gitu. Atau di Instagram juga kan banyak tuh yang menyediakan jasa-jasa ya. Itu biasanya ini tips juga nih kalau misal teman-teman di sana di Instagramnya ada yang dicantumin harganya ya, ada yang enggak. Kalau misalkan nggak dicantumin harganya, teman-teman bisa aja ini nanya gitu, pura-pura nanya gitu. Nanti kan kita dikasih tuh list harganya. Nanti kita bisa jadi kayak gambaran kita gitu. Mau jual di harga berapa kayak gitu. Terus tadi yang kedua pengguna Canva ya. Pengguna Canva emang targetnya itu adalah untuk orang-orang yang tidak bisa membuat desain gitu ya. Karena kita tahu sendiri kalau misalkan menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator gitu ya, itu atau Corel Draw itu susah dan emang itu digunakan sama expert yang di bidang desain ya, graphic design gitu. Nah, Canva itu targetnya memang orang-orang yang tidak bisa buat desain, tapi dia ingin punya desain yang bagus, makanya disediakanlah template-template gitu. Jadi sebenarnya itu targetnya, tapi yang menggunakannya ya siapa aja boleh gitu, yang desainer juga bisa pakai gitu. Dan yang di Canva Creator itu kebanyakan memang mereka itu adalah graphic designer, ada yang UI UX designer, ada yang memang dia graphic designer, punya apa namanya brand design sendiri sebenarnya, tapi mereka join di Canva, makanya template-nya juga ya bagus-bagus gitu. Padahal saya juga suka minder karena saya background-nya bukan desain gitu. Seperti itu. Ada lagi tadi pertanyaannya cuma 2 itu ya? Ini Kak, tadi ada bagaimana, kayak sebelumnya bagaimana Kak Rizka? Apakah sudah terjawab Kak? Atau ada tanggapan? Atau ini di chat ada tadi yang nanya siapa? Iya, oke. Langsung aja. Tadi Kak Yusria ini sempat bertanya, namun tadi terkendala dengan sinyal sepertinya. Saya izin bacain ya pertanyaannya di kolom chat.
izin bertanya, misal kita diminta membuat Canva dari nol, itu biasanya ngambil referensi dari mana? Terus hal yang pertama kita lakukan untuk mendesain apa? Kayak menentukan background, ataukah isi, ataukah konsep, atau apa? Dan tahapannya apa saja? Oh, kalau inspirasi sih dari mana-mana ya, teman-teman, bisa tadi dari Pinterest juga bisa, terus dari Prefix juga bisa, kan ada desain-desainnya. Tapi memang kita nggak boleh tuh apa sih, mencontek plek gitu ya. Tapi inspirasi boleh gitu kalau mengambil inspirasi, tapi kita nggak boleh nyontek gitu. Karena di Canva sendiri sekarang tuh kalau misalkan desainnya mirip itu pasti akan di-reject gitu. Kalau aku ya itu misalkan submit ke Canva itu misalkan desainnya mirip itu langsung di-reject gitu sama tim reviewernya itu. Terus kalau tahapannya itu kalau saya pribadi tuh biasanya menentukan konsepnya dulu, mau buat apa desainnya gitu. Misalkan mau buat undangan, ya undangannya undangan apa gitu. Misalnya undangan hitan, ya udah kita bisa cari-cari dulu referensi, tadi bisa di Pinterest atau bisa di Prefix gitu. Seperti apa yang lain gitu. Terus setelah itu kita nanti kebayang tuh, oh kita mau buatnya yang kayak gimana gitu. Terus nentuin misalnya mau pakai foto yang kayak gimana, terus teksnya apa, fontnya apa gitu. Terus elemen pendukungnya juga apa, itu biasanya sih ngalir aja langsung gitu. Nanti dicoba-coba, oh ini nggak cocok nih, ganti gitu. Nanti cari lagi, kayak gitu sih kalau saya pribadi kayak gitu, kalau misalkan pas ngedesain gitu. Tapi ya itu, dari konsepnya dulu, misal mau buat undangan, misal undangan pernikahannya temanya apa, misal rustic. Ya rustic berarti kan ada bunga-bunga. Kita searching dulu tuh, bunga-bunganya kira-kira bunga-bunga apa yang mau dipakai. Biasanya dikumpulin dulu bunga-bunganya itu. Gitu. Terus foto-foto yang sesuainya gitu, dicari dulu, nanti tinggal di utak-atik gitu. Seperti itu. Menjawab, Kak? Terus tadi ada yang ini, Kak siapa tadi jawab menggunakan aplikasi atau web browser ya? Sebenarnya kalau saya pribadi lebih senang ke web browser ya, tapi kalau di laptop bisa kadang juga ke aplikasi. Tapi sangat jarang sih menggunakan di HP, karena kecil kalau di HP itu. Jadi lebih senang di laptop kalau ngedesain itu, karena kan gede, terus lebih enak fiturnya juga kalau di laptop atau di aplikasi komputer atau di web browser itu lebih lengkap dibandingkan dengan fitur yang ada di Android ya, itu agak terbatas.